Gue nggak tatoan. Gue nggak berani. Bukan apa-apa, jarum bro. Lu takut jarum? Ya, bukan takut jarum bro, takut jarum berkali-kali. Kalau donor sekali, atau banyak. Bener juga. Menarik ya, jadi ini kan ada yang di dunia industri kreatif, entertainment, ada yang di bidang memang perkantoran. Jadi basically mereka pun udah nganggep orang bertato itu bukan lagi ada unsur negatifnya ya. Cuman kalau mau nanya nih ya, lu sendiri ada nggak pengen ditato gitu? Dari mana dulu nih? Dari lu deh. Coba lu deh, Wan. Nah, kalau dari gue sih pengen dulu gitu ya, karena wah kayaknya keren ya, malah gue bilang keren lah gitu kan. Berarti gua keren ya? Nah itu kan aplikasi. Siapa yang make sih? Kan gua tembak duluan, gua keren nggak? Jadi keren yang mereka nggak jawabnya. Iya, jadi keren apa kagak nih? Nggak usah dijawab. Itu anggapnya itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bahasa Indonesia apa itu bro? Retorik. Retorik. Gimana? Kalau gue sih pengen dulu gitu, tapi karena kalau itu ternyata kaitannya lebih ke arah ke masalah religion yang ataupun kepercayaan keyakinan yang gue anut, oh ternyata emang nggak bisa gue pakai ya. Tapi zaman sekarang kan kalau cuma buat gaya-gayaan kan banyak ya gitu kan, kayak sleeve, tato. Nah itu gue punya satu gitu kan, buat naik motor-motoran gitu kan, karena itu pelindung supaya nggak hitam kan. Agak-agak Coba lu Brotherhood bandingin gitu ya. nggak bandingin kan. tapi sleeve itu lu beranggapan bahwa itu juga satu dekorasi tubuh lu juga waktu lu pakai. Iya, karena itu bagian dari misalnya dari fashion misalnya untuk kita touring atau motor-motoran kayak misalnya San Mori atau apa ya. Sesekali aja sih kita pakai, tapi cuma buat ya gaya-gayaan doang gitu kan. Motor-motoran, motor beneran apa motor-motoran? Oh iya, motor-motoran sih sebenarnya. Motor-motoran kan kecil ya begini dia. Dorong sama Mario di belakang. Lu gimana Mas? Amin. Kalau lu Mas, Iya. kepengen gitu. Pertanyaannya kepengen apa enggak gitu ya? Jadi gini, oke. Gue kalau ditanya itu sebenarnya pengen juga. Kayak dulu, jadi misalnya kalau ada festival kita konser suka ada tuh temporary tattoo. Nah, gue coba tuh di sinilah, di mana-mana lah, lucu juga. Cuman masih gini, tato itu buat gue, yang tadi gue bilang dia ekspresi, sesuatu yang lo buat gue komitmen tuh. Karena kan nggak bisa dihapus kan? Iya, sekali tato bisa sih dihapus, dimodif gitu kali ya. Cuman maksudnya lo nggak boleh bosen. Terus lo mesti stick di situ for the rest of your life gitu loh. Nah, gue sendiri orangnya dinamis nih. Orang Markom bro, orang Markom. Bilang aja nggak setiaan. Beda bro, beda. Orang Markom. Ini nggak setia ditonton istri lu. Ininya gue umpetin bro, tenang aja. Yang penting ininya keluar. Gue potong bagian ini aja. Nah jadi gitu, jadi gue takutnya gue bosen aja bro. Jadi masih pengen sesuatu gitu, ntar bosen nggak ya, atau jangan-jangan ketinggalan zaman nggak ya kan. Ya gitu deh kan, berjalan terus kan waktu. Sebenarnya kalau aja ada tato yang bisa dihapus gitu, dihapus terus Bukan bikin, temporary tapi bukan yang dia sablon itu bukan. ya bukan tuh mah 2 hari habis kan. Nah jadi yang bisa dihapus jangka waktu lama nggak apa-apa tuh. Mungkin gue akan consider. Tapi kan sekarang teknologi itu ada bro. Oh, ada bro deh, Hapus tato. hapus tato. Jadi misalnya tato gitu bisa dihapus tuh. Bisa, tapi memang dia nggak akan balik lagi mulus kayak lu. Oh ya berarti belum Tapi- menjawab. Belum menjawab. Tapi itu kan belum menjawab apa kenapa alasan lu kenapa mau tato, karena kan lu maunya berubah, sedangkan tato itu kan komitmen kayak lu bilang tadi. betul. Tato kan kayak lu tuh apa tuh misalnya. Nah, Itu ceritanya apa nih misalnya? Ceritanya apa? Lintas ban. Kalau yang ini kayak lintas ban. Dimas sudah iya gitu lah. Jadi seandainya gue mungkin mau, tapi ada nggak ya yang seandainya gitu kan, misalnya kadang gini dia bilang memori kenangan gitu, atau mungkin orang lagi bete atau anger atau dia lagi bermood pengennya sesuatu tiba-tiba moodnya berubah, terus dia kan nggak bisa rubah. Nah kalau ada yang itu mungkin gue mau tuh gitu bro. Atau ada mungkin yang punya tato studio. Nah coba deh. Ada yang baru lagi teknologinya. Siapa tahu ya, atau tinta yang nggak kelihatan sih udah ada tuh. Udah. Ya kita nggak kelihatan, atau fosfor juga deh kalau nggak salah ya. Banyak ya. Itu sih kalau gue sih. Oke, menarik. Kalau lu gimana Mario?
keinginan kalau dulu sih zaman sekolah sih ada lah ya. Sekolah lu sekolah juga tapi. Sekolah ya. SR dulu. Jangan dilanjutin. SR sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Zaman SMA tuh teman-teman gue tuh pada nyoba nato sendiri ya. Jadi swatato kali ya. Swatato. Jadi masing-masing antar teman, jadi bukan dengan tato artis profesional. Jadi ada satu orang bisa ngegambar. Gue tatoin dong. Alat-alatnya kan dulu kan ya kayak mungkin si Rotring. yang dibahas Ya, ya, di channel kemarin kayak ya, di di channel episode kemarin bahas kemarin gitu ya. kan, dengan jarum, tinta rotring, pakai spool, dinamo seperti Iya. itu kan. Alat-alatnya mudah dibuat dulu. Jadi ya ada teman yang satu bisa gambar, tatoin gue dong, cobain dong. Kepikiran gitu kan. Cuman gue ngeliat ada satu teman gue kejadian, dia nato dulu zaman dulu SMA tuh Bugs Bunny. Jadinya Bobo. Kasus gitu. Nah, Kalau mungkin yang masih muda mungkin di searching dulu lah Google. Bobo itu apa sih Bobo? iya. Kan? Bener. Nggak tahu kalau anak-anak milenial Bobo itu apa. Kayak gitulah. Jadi ada keinginan dulu zaman SMA. Banyak soalnya teman gue yang punya bikin tato sendiri. Cuman balik lagi ketidakberanian dulu. Mungkin kalau gue dulu berani, gue tatoan. Bobo itu ya? Oh, bukan. Cari yang adenya. Rongrong. Ketahuan generasinya. Generasinya kelihatan ya. Bobo, rongrong, Google klik. Nah, tahu deh. Juwita jangan lupa. Pak Janggut. Pak Janggut. Kayak gitu, mungkin karena dulu nggak berani gitu kan. Tato itu gue ngeliat temen kok sakit. Painful lah dulu lah tato itu. Gue nggak tahu kalau sekarang tato Sekarang itu, sakit bro, nggak ada cerita. maksudnya tingkat painnya seperti apa, itu 1/10 gitu kan, 1/10. Cuman kalau dulu karena sakit banget dan itu berdarah, gue ngeliat, Iya. wah nggak jadi deh gitu. Pun ya bekasnya agak lama gitu kan, dulu penyembuhannya gitu kan, nggak seperti sekarang mungkin lebih steril segala macam. Iya, treatmentnya ya. Iya, treatment setelah tato itu kan seperti apa kan dulu. Kalau sekarang kan SOP-nya udah jelas. Iya. Kalau dulu kan nggak, apalagi nih random yang nato teman sendiri nggak jelas gitu kan. Seenak-enaknya tato lagi mabuk gitu kan, ya itu. Lu sekolah rakyat udah mabuk, Bro. Nakal banget orang. Iya, temen gue. Bangga juga Jangan gua. dulu, Bro. Oh iya. Insaf. Udah insaf. Iya, benar. Takut ketahuan istri. Sosok insaf dia. Sosok insaf. Gue jarang nonton YouTube begini ya. Jadi kayak gitu dulu, keberanian aja yang nggak ada nih. Cuman akhirnya pada kemasa akhirnya keinginannya itu hilang. Ya udahlah, gue cuma bisa nikmatin teman-teman gue tato gitu, bagus-bagus. Jadi lu Oke. nikmatin temen lu yang tato. Bahasanya tolong. Bersayap nih bahasa. Visualisasi. Gue langsung lirik. Visualisasi. Iya. Wah, Ya kayak gitu. coba. Ya terus nih tadi ngomongin Mario James. Lu bro, lu tato gimana bro menurut lo? Kalau lu sering sendiri deh. Kok jadi gua? Iya kan gua mau tahu. Lu nanya. Iya nanya sini dulu. Coba lu nya gimana? Ya kalau gua sih ya tato ya. Emang dulu nih nggak mau ketahuan bokap pasti takut dimarahin ya. Om. Mumpung ada di sini. Mumpung ada di Bokap sini. gua lagi. Tapi emang kalau keinginan sih udah dari lama banget. Sama mungkin yang dialamin gitu ya. Ntar dulu bro. Ini enak lu. Enak banget. Gokil dari Enak. kecil. Enak ini. Mel's Kitchen, ntar kita kasih linknya di bawah. buang aja bro, ini nggak usah. Terus bro. Sambil cerita aja sama cerita. Ya ambil cerita. Dari dulu Lagi baru dulu. mungkin Ini yang botak. lebih jauh ya dari SMP itu udah mulai gambar-gambar di Ini nih. diri. Gue beresin dulu. Jadi memang kenyataan kemarin gue tanya anak-anak gue nggak ada yang tahu rotring, nggak ada yang tahu rotring. Nggak Iya, ada. benar, anak gua juga nggak tahu. Nggak tahu rotring tuh. Yang udah kelihatan angkatan Bobo, Juwita, Rongrong gitu rotring. Nggak tahu. Angkatan kolonial doang yang tahu ya. Nggak ketahuan. Tapi emang dulu ada temen gue pakai tinta rotring itu kan 0,3, 0, sekian tuh coba-coba gitu ya, hapus. Nah, setelah gue habis sendiri. berkeluarga, kebetulan istri gue juga support. Tato malah dia duluan nih tato waktu itu. Iya. Ya. Nah, gue juga takut jarum. Dulu ada dibilang gue pakai anestesi. Ya. Ada namanya MLAT tuh Ya. obatnya. Jadi dibilang tidak terasa sakit. Memang sih mengurangin ya, cuman tetap sakit. Ya, Suntik bro, atau tempel? dioles. 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 Lokal. Ya bis lokal anestesi itu. Pakai itu. Kayak teknik cedera. Nah, salep tapi dia Salep dia, bro. Salep, dibiarin setengah jam apa 40 menit gue lupa. Baru ditato.
Tapi tetap sakit, ada rasa sakitnya dan gue nggak nyangka bahwa ternyata 4 kali tato gue udah. Jadi lu Lagi. punya 4 tato? Enggak, gue cuma punya, gue ditato 4 kali di tempat yang sama. Revisi bro, revisi. Ada revisi bro. Ada revisi. Ternyata hidupnya dinamis juga. Tapi dia nempel. Ini dia. Nanti lah, mungkin episode berikut ntar gue kasih lihat tato gue seperti apa. Cuman tadi teman-teman menarik bahwa sebenarnya nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang dari dulu tuh kepengen punya tato. Tapi banyak konsiderannya. Kalau misalkan masalah keyakinan kita udah no discussion. Ya, itu selesai lah. Tinggal gimana keyakinan lu ngejalanin ya itu adalah sesuatu yang mutlak gitu. Tapi buat orang yang mungkin ngerasa pengen sih itu ada tuh dari dulu tuh. Mungkin banyak juga di apa yang penonton kita ini yang sebenarnya cuma nikmatin doang. Pertama memang nggak boleh dari keyakinannya, nggak punya cukup keberanian tadi kalau gua lihat. Atau satu yang teman kita ini yang paling Dinamis. nggak mau komitmen. Menolak berkomitmen. Bahasa Malaysia dinamis. Nah tapi tadi ada satu Dimas sempat bilang ada juga tuh temen gua cewek tuh yang ditato. Nah dari intonasinya nih mungkin anggapan gua pribadi ya. Tapi Bang dengar kayaknya cewek ditato buat dia tuh dari intonasi tadi kayaknya ada Seksi, ada kesan, lebih menarik ya? Ada kesan lain gitu ya. Maksudnya ada kesan tertentu. Mungkin boleh di-share lah. Kenapa sih kalau cewek ditato? Emang gimana itu lu tuh? Apa pandangan lu apa? Seperti apa? Iya, jadi kan ya balik ke apa ya? Mindset kali ya. Jadi kan yang ditatoan yang kita tahu pasti cowok. Entah itu anggota geng kayak dia nih, geng motor gitu. jadi jarang gitu kelihatan cewek bertato gitu kan. Nah sekarang makanya udah beda, dia jadi lifestyle, jadi fashion. Terus mungkin nggak semua orang, maksudnya semua orang udah bisa, everyone bisa boleh nato lah gitu loh. Toh juga di kerjaan juga nggak mandatory. Mungkin masih ada ya. Menurut gue sih mungkin masih ada kantor-kantor yang begitu udah tatoan lo Lewat langsung udah. tutup pintu gitu, ada juga. Cuma sekarang kan udah mulai lah gitu longgar, walaupun mungkin nggak 100%. Nah apalagi cewek, jadi buat gue kalau udah tuh ya agak nggak wajar gitu, karena selama ini gue pikir rata-rata mostly ya cowok aja. Itu aja, lebih ke situ aja. Ya, soalnya gue juga nggak lihat bagian tato yang lainnya. Nah, Tato permanen. Kalau lu Pur, Iwan nih, gimana kalau lu ngeliat ada cewek tato gitu ya, dan kebetulan di tempat-tempat yang kadang tersembul Tersembul dikit Gitu ya, misalnya di sini bagian leher gitu ya. Lu gimana sih ini pandangan lu tuh? Iya, bawaannya mau ngecup aja bro. Sesimpel itu. Tato aja. Ini nggak usah tato aja, mau ngecup bro. Kalau lu gimana yo? Lihat. Kalau sekarang sih kalau ngeliat cewek tatoan sih mungkin kalau gue sih fine cukup. aja, nggak ada masalah ya maksudnya. Ya sama lah. Ada ini nggak ada? Ini Pandangan tersendiri gitu. Gua pesen apa? Beda. Enggak sih, kalau gue sih enggak sih. Mungkin ya bagian dari self expression itulah. Kan sama aja cewek cowok kan gitu kan. Kalau gue ngeliat sih sama aja. Cuma mungkin kadang gue ngeliat cewek dengan tato yang agak banyak itu mungkin gue aduh sayang ya. Kalau gue ya, sayang gitu maksudnya. Sayang maksudnya. Lu sayang sama gila, lu langsung sayang. Mau ngecup, ya itu langsung sayang. Gahar banget ya sih teman-teman Kadang gue. terlihat berantakan gitu kan. Kalau terlalu numpuk banyak gitu cewek gitu kan, terlihat berantakan. Cuman kalau untuk dia tatonya biasa gitu, maksudnya satu, Yang tadi di dua, sini ya, gitu ya. seperti itu. Fine aja, nggak ada masalah. Mungkin kadang Pemanis kalau- lah ya, pemanis ya. Dekor lah, dekor. Jadi terlihat seksi gitu lah. Ya. Oh, itu menarik tuh, seksi. Kayak gitu. Oh, gue gitu aja sih. Sebenarnya nggak melulu seksi sih kalau menurut gue. Jadi kadang bisa juga kelihatannya ini orang lebih asik gitu loh. Iya. Gitu loh. Iya. Ya, atau dia lebih apa ya? Ya Lebih open minded lah biasanya kalau yang gitu, cewek-cewek kecil gitu. Jadi nggak melulu seksi juga. Nggak perlu. Nggak apa-apa kalau itu
bukan gua, bro. Gak apa-apa kalau udah sayang nggak apa-apa. Udah sayang ya. Kalau udah sayang emang berat. Ada SJW feminis ini. Ada SJW feminis. Ini apa gender ini? Menarik ya, jadi dari dunia kerja seperti apa, terus tadi si Dimas bahkan udah ngelihat sejarah tato gimana, terus lebih spesifik lagi kita lihat perempuan bertato pandangannya. Tapi kalau gue lihat ada benang merahnya, memang perempuan ditato itu mungkin buat kebanyakan laki-laki, walaupun gue bilang nggak semua, memang ada kesan tersendiri. Ya mungkin susah juga didefinisikan gitu ya, balik ke pribadi masing-masing. Jadi kalau gue mau tarik kesimpulan sedikit, memang benar-benar tato itu sebuah keputusan pribadi. Pas bener tuh. Benar-benar keputusan dari dalam diri sendiri. Memang ada pengaruhnya, dia lihat lingkungan gitu ya. Karena kalau channel ini kan memang kita selalu membahas tato itu dari 3 aspek. Pertama budaya, seni, dan gaya hidup. Nah ini ada nih memang tato-tato artis itu yang memang dia konsentrasi di budaya. Di etniknya. Ada yang di seni. Seni itu berarti berkembang. Gaya hidup ini kadang yang generik. Iya. Lu datang kadang kan gue mau ini jadi tato. Nah, itu biasa lebih ke gaya hidup. Tapi kalau orang yang udah mulai masuk ke seni, dia udah mulai mikirin lebih dalam lagi. Bukan entry level lagi ya? Nah, bukan impulsif gitu yang udah datang tato dong. Nah, kadang bahkan tato artis nggak mau tuh yang begitu. Iya. Yang dia udah punya konsep mau begini gitu ya. Lu datang, gua mau tato dong. Nah, tolak kalau tolak lu langsung. Soalnya ini kan udah dianggap kanvas. Iya. ya buat dia juga ada jadi Begitu. karya seni dia sendiri. Kanvas. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ditato, terus nggak punya keberanian, ya lu nggak sendirian juga. Kita itu bukan untuk memasyarakatkan tato, enggak. Tapi bahwa gimana sih kita lihat Tatokan masyarakat. Kita pengen nih pandangan-pandangan yang memang dari dulu, apalagi di komen-komen banyak juga yang nyerang kita. Gila lo gitu tentang tato ini bukan kontroversi menurut gua, tapi bahwa segmennya segmennya memang nggak usah dilihat dari kayak misalkan Iwan tadi, keyakinan dia dilakukan untuk diri sendiri juga. Dia nggak ngejudge Raja atau gua yang punya tato jadi jauh, jadi ada jarak gitu. Jarak. Nah ini penting juga, apalagi di masa-masa sekarang ya. Kedekatan kita udah puluhan tahun nih temenan, nggak berkembang. Tetap nggak faedah. Apa edah ini? Nggak ada faedahnya. Cuman ya satu yang gue seneng tadi, nastarnya enak banget. Enak banget. Ini udah 1 layer habis nih. Kopinya cobain ya. Kopinya nih. Kopi cobain. Tapi dapur kakek. Dapur kakek. Nanti kita ini juga di link ya. Grandpa's Kitchen. Grandpa's Kitchen. Kalau itu kan Nels Kitchen. Ini cucunya nih, Nels Kitchen nih. Cucunya. Ini yang lebih strong kan tadi. Berasa ya kopinya. Berasa. Lebih dark. Ya begitulah. Jadi obrolan ringan. Kita nggak usah ngejudge orang seperti apa. Ditemenin minuman dingin, kopi, nastar, rasanya kayaknya hidup bisa jalan terus karena kita punya teman-teman dekat yang di sekeliling kita yang selalu siap, yang selalu hadir, yang mau kita ngobrol. Nah di situ kadang bukan lagi tentang makna tatonya, tapi makna persahabatan kita semua. Mungkin itu kali ya, sementara segmennya ya. Ini segmen pertama nih. Oh, maksudnya episode. Oh, episode. Aku bukan host. Kan lu harusnya yang gitu. Mendengarkan gantian bro. Biasanya gue ngoceh, dengerin orang. Sekarang gue ngedengerin. Oh gitu. Nah, gitu. Tapi ya untuk penutupnya kita hajar dulu nih sekarang satu lagi. Ini layernya udah mau habis bro. Semua habis. Bongkar. Nah, thank you ya semua. Ya nanti kita ke depan kita akan ada episode kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin orangnya juga akan beda. Kita sih ada beberapa orang yang mau kita ajak ngobrol, masih berkaitan dengan tato, berkaitan juga dengan hubungan sosial orang. Bahwa kayak tadi James bilang juga, Gopur juga cerita, dengan keyakinan masing-masing bukan berarti kita terus, wah gue nggak mau temenan sama lo lu tatoan. Yang penting kan nih pertemanan, ngobrol-ngobrol. Next time kita akan ngobrol lagi sama teman-teman gue yang lain. Sekarang mau makan dulu, ya. Bye. Sukses, sing true.